kita tuh sekarang memang tidak krisis ekonomi, kita tuh sekarang tidak ada dalam resesi, tetapi kita ada dalam ketidakpercayaan kolosal masyarakat terhadap pemimpinnya. Jadi kalau misalkan kemarin ada survei Pak Prabowo jatuh itu gak, saya selalu menekankan itu adalah itu sebenarnya warning yang sangat besar gitu. Kita anggap sekarang Pak Jokowi itu dihujat, dicaci maki, dijelekin dan lain sebagainya. Tetapi ketika memerintah tuh gak pernah ada sampai level sekarang. Jadi ketidakpercayaan publik kepada pemerintah sekarang itu tinggi luar biasa, ketidakpercayaan. Dan karena ketidakpercayaan ini kemudian nanti ada penyakit-penyakit dari luar, ada kepentingan-kepentingan bisnis dari luar, ada orang-orang yang ingin dan sebagainya, itu berakumulasi jadi demonstrasi besar-besaran. Jadi demonstrasinya itu kemarin terjadi. Kemudian Pak Prabowo Subianto dengan timnya itu berhasil meredam. Di antaranya adalah media sosial sepi. Kemudian ada demonstrasi lagi, lebih besar lagi. Kemudian media sosial sepi lagi. Begitu seterusnya sampai akhirnya nanti besok. Nah, besok ini kayaknya akan bukan lebih rusuh ya, tapi akan lebih banyak didengar oleh masyarakat. Kita doakan semoga nanti video ini dibuat sebelum tanggal 27 ya. Kita jadi tidak tahu, cuman kita mendoakan agar besok itu terjadi demonstrasi yang rukun, yang baik-baik saja. Tapi di sisi lain kita juga berharap bahwa pemerintah mau mendengarkan apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Pemerintah mau mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah masyarakat. Minimal mau ngedengerin. Masalahnya saya cerita sedikit ya. Masalahnya begini nih. Kenapa Pak Prabowo Subianto itu jadi bahan olok-olok ketika ngomong bawang merah per kilo 700.000 pengupasannya? Kenapa Pak Prabowo itu diolok-olok ketika ngomong penggilingan padi itu 2 triliun sebulan? Masalahnya apa? Masalahnya adalah Pak Prabowo tidak sampai ke akar rumput, tidak sampai ke masyarakat, tidak memiliki koneksi, tidak memiliki akses komunikasi. Jadi istana dengan rakyat itu jauh terpisah, dinding yang begitu tebal, begitu tingginya. Sedemikian tidak tahunya Pak Prabowo sampai beliau tidak tahu bahwa ngupas bawang tuh 700 perak. Itu kan jaraknya dekat, dari istana ke Bogor tuh dekat, bahkan di sana juga ada istananya. Seharusnya pemimpin yang baik, pemimpin yang ideal itu adalah pemimpin yang benar-benar berkomunikasi dengan masyarakatnya. Tapi ini ketidaktahuan. Harga ngupas bawang itu tidak diketahui oleh presiden, harga penggilingan padi tidak diketahui oleh presiden, inilah yang menjadi sebuah indikasi kuat bahwa komunikasi kita tidak lancar. Dan karena komunikasi kita tidak lancar, pemimpin dan bawahan tidak nyambung, maka kita terpaksa harus membuat sebuah gebrakan, membuat gerakan massa yang besar hanya sekedar untuk didengar. Kita nggak bikin rusuh, kita nggak niat untuk bikin rusuh, kita nggak niat untuk bikin keributan, nggak tahu nanti kalau ada provokator di belakang itu soal yang lain, tapi setidak-tidaknya gelombang demonstrasi yang terjadi terus-terusan di tahun ini itu disebabkan sama satu hal. Pak Prabowo tidak dengar keluh kesah masyarakat kita, dan masyarakat kita tidak dengar klarifikasi apapun dari pemerintah, selain hal-hal yang konyol. Makanya kemarin saya bilang berkali-kali, please lah, ini komunikasi antara atas dan bawah itu sambungan tapi enggak. Dan akhirnya ini yang terjadi. Makanya kenapa saya harus cerita sejak tahun yang lalu bahwa sekarang itu ada demo dan sebagainya. Karena masalah utamanya adalah Pak Prabowo Subianto tidak turun ke masyarakat, sehingga masyarakat harus mempublikasikan ketidaksukaan dan ketidaknyamanan mereka dengan cara-cara yang paling ekstrim. Jadi kita harus memahami bahwa demonstrasi yang terjadi besok, atau mungkin ini diupload entah kapan, demonstrasi tanggal 27 itu, kita harus pahami bahwa ini sebenarnya adalah sebuah ajang silaturahim akbar antara pemerintah dengan rakyatnya. Semoga ini menjadi cara untuk menjalin kembali komunikasi